Senin esok, Timnas Garuda akan menghadapi Myanmar di laga perdana Piala AFF 2024. Kabar baik, striker Rafael Struijk bergabung lebih cepat dengan skuad tim Myanmar. Menurut manajer Timnas, pelatih Sinteyong minta Rafael datang lebih cepat setelah hasil uji tanding melawan Bali United tak memuaskan. Ya, jadi kalau kemarin uji coba memang dari evaluasi setelah pertandingan memang dirasa kurang ya, masih kurang. Salah satu opsinya adalah mengupayakan mengkomunikasikan kembali dengan klubnya, terutama lini depan dan lini serang ya, striker. Di klubnya Rafael memberikan izin Rafael bisa bergabung di tanggal 8. Artinya lebih cepat. tanggal 8 sudah di Myanmar. Dan insya Allah mungkin tanggal 9 kalau memang dirasa perlu itu bisa diturunkan. Kira-kira seperti itulah ya. Pelatih Sinteyong memboyong 24 pemain untuk berlaga di ajang Piala AFF. 3 penjaga gawang, 9 pemain bertahan, 6 pemain tengah, dan 6 penyerang. Di antara deretan pemain muda, STY tetap menyelipkan sejumlah pemain timnas senior seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand hingga Rafael Struijk. Indonesia dan Myanmar sedikitnya sudah 17 kali bertemu di berbagai ajang. Dari jumlah itu, Indonesia menang 10 kali dan kalah 4 kali. Sisanya berakhir imbang. Sementara di kompetisi AFF, Indonesia terakhir bertemu Myanmar pada 2008 dan menang 3-0. Menpora Dito Aryo Tejo optimistis timnas yang mayoritas diisi pemain U22 bisa jadi juara Piala AFF 2024 sekaligus momentum regenerasi timnas. AFF, ya pasti targetnya juara lah Mbak, masa enggak. Ini kan pakai U23 ya. Saya sih rasa optimis ya, dan ini saya rasa juga bagus juga buat mengencangkan kesolidan tim juga. Artinya memang fokusnya regenerasi? Ya, Pak ET menyampaikan bahwa di AFF ini lebih fokus ke regenerasi dan itu yang kita butuhkan. Di fase grup Piala AFF, Indonesia tergabung dengan Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Masing-masing tim mendapat 2 jatah laga kandang tandang. Hanya 2 tim dengan peringkat terbaik dari masing-masing grup yang lolos ke babak semifinal. Apakah di turnamen kali ini Timnas Garuda akan merengkuh trofi ASEAN untuk kali pertamanya? Berbekal pemain muda, seperti apa peluang Timnas di ajang Piala AFF 2024? Kita akan bahas malam ini bersama manajer Timnas, Pak Sumarji, dan juga pengamat sepak bola sudah ada Mas Gita Suwondo. Selamat malam Pak Sumarji, Mas Gita, terima kasih sudah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Sumarji, boleh diceritakan kondisi pemain saat ini dalam kondisi prima dan seperti apa kondisinya Pak Sumarji? Mohon maaf suaranya belum dibuka nih, Pak Sumarji. Ya, Pak Sumarji silakan. Baik, sambil menunggu ada memperbaiki audio dengan Pak Sumarji, saya ke Mas Gita. Mas Gita, Myanmar dan Indonesia, bagaimana Anda melihat peluang dari game besok ini, Mas Gita? Ya, walaupun kita hanya menurunkan under 22, tapi saya pikir bahwa dengan segala macam pengalaman yang telah dimiliki oleh para pemain senior yang mengisi kekosongan di under 20 itu, rasa-rasanya kita akan bisa mengatasi Myanmar ya. Karena dari head to head, kemudian dari sejarah pertemuan antara kita dan Myanmar, kita selalu unggul. Kita bahkan sudah menang sampai 10 kali, 4 kali kita kalah memang, tapi itu sudah terjadi lama. Jadi saya pikir juga walaupun Myanmar itu turun dengan kekuatan utama mereka dengan 8 pemain yang bermain di liga-liga luar Myanmar, ada 2 dari Malaysia, kemudian 2 dari Kamboja, dan 4 dari Thailand, termasuk Maung Luin yang menjadi inti mereka di lapangan tengah. Saya pikir akan ini akan merupakan pertarungan yang harus dimenangkan oleh timnas Indonesia dan rasa-rasanya bisa sampai ke arah itu. Walaupun mungkin yang harus digarisbawahi ini adalah pertemuan pertama
di mana selalu ada kesulitan bagi setiap tim di pertemuan pertama, dan ini bermain di kandang lawan. Itu Ya. saja. Harus memenangkan laga ini. Lalu STY ini kan punya pakem formasi 3-4-3 nih. Nanti kira-kira di Piala AFF apa yang harus dicoba oleh STY? Apakah menggunakan formasi yang biasa digunakan atau justru harus mencoba formasi baru? Kemarin kan terakhir melawan Arab Saudi dia merubah menjadi 3-4-1-2 ya, dengan Ya. memberikan kebebasan bermain bagi Marcelino Ferdinand. Dia menjadi satu pemain yang berdiri di belakang dua striker. Saya pikir dengan skuad yang dimiliki oleh STY sekarang, yang ditentukan oleh STY, saya pikir cukup peluangnya untuk bermain dengan pola yang sama ya, 3-4-1-2 atau 3-4-3. Artinya dengan 3 center back, kemudian 4 pemain tengah, di mana 2 diantaranya adalah winger, back Pratama Arhan dan Asnawi Mangko Alam, yang kebetulan adalah 2 pemain senior. Kemudian Marcelino akan menjadi inti di belakang dari 2 striker, entah itu Arkan Kakak atau Hoki Caraka. Karena kalau saya melihat berita-berita di sosial media kan katanya Rafael Struijk kemungkinan bisa bergabung, tapi apakah akan langsung bermain atau tidak saya nggak tahu. Kalaupun tidak, akan ada Arkan Kakak dan Hoki Caraka di depan dari Marcelino Ferdinand. Oke, saya langsung ke Pak Sumarji. Kondisi teman-teman pemain seperti apa malam hari ini? Apakah dalam kondisi prima secara keseluruhan? Pak Sumarji? Ya. Jadi suara udah dengar ya? Sudah, silakan. Ya, baik. Jadi secara keseluruhan kondisi para pemain dalam kondisi yang sangat baik ya, sangat fresh ya, tidak ada satupun yang cedera. Sekarang ada 24 pemain yang bergabung. Barusan juga ini tadi pagi Rafael juga sudah bergabung dan sekarang sudah. Tapi artinya besok langsung diturunkan nih Rafael nih, Pak Sumarji? Ya, kita lihat situasinya. Kalau starter sih tidak, karena kan memang baru gabung ya, pasti kan juga harus diperhatikan hal-hal yang memang tentu menjadi perhatian khusus, terutama kalau capek kan pasti tidak efektif kalau diturunkan. Sehingga kita akan melihat, tentu itu semua keputusan Coach Sintayong besok, siapa yang akan menjadi starter dan siapa yang akan jadi pemain cadangan. Tapi kalau latihan hari ini tadi Rafael sudah diturunkan ya Pak Sumarji ya? Ya, semuanya 24 pemain latihan semuanya. Langsung latihan. Menu latihan apa saja nih kalau boleh dibocorin ke kita saat untuk persiapan melawan Myanmar besok? Ya kan pertandingannya besok. Berarti saat sekarang ini difokuskan ke soal taktik dan strategi menghadapi lawan besok Myanmar. Mas Gita, kalau bicara soal taktik dan strategi, kira-kira apa sih kalau misalkan memang peluang kemenangan kita cukup besar, tapi tentunya kita juga tidak boleh menganggap remeh. Kira-kira taktik dan strategi apa yang kiranya bisa diunggulkan? Saya pikir ya sama seperti Sintayong sebelumnya, bahwa walaupun ini under 20 itu kan ada beberapa pemain yang sebenarnya sudah menjadi pilihan Sintayong pada saat harusnya mereka bermain di Piala Dunia under 20 yang kita tidak jadi tuan rumah. Jadi saya pikir bahwa Sintayong juga dengan strateginya pasti akan melakukan press awal untuk mencoba mencuri kemenangan sejak ke awal dari melawan Myanmar. Walaupun itu tadi, ini pertandingan awal pasti akan ada kehati-hatian, tapi kita wajib untuk lini pertahanan pasti akan tetap menjadi andalan dari Sintayong untuk kemudian melakukan build up serangan balik yang selalu biasa dia lakukan. Pak Sumarji, kalau untuk formasi sudah ada bocoran dari STY? Kalau itu urusan dapur, Mbak. Urusan dapur ya? Kalau itu pasti tidak akan saya sampaikan. Tapi kalau melihat dari peluangnya, permainannya dari Myanmar, apa yang sekiranya dari Pak Sumarji bisa memberikan kita suatu masukan, imbauan bagi teman-teman pemain besok? Jadi begini, besok itu kan game pertama. Game pertama tentu itu harus ada perhatian secara khusus, terutama bagaimana kekompakan, kebersamaan, terbangun chemistry yang baik. Itu hal yang penting. Kenapa? Karena namanya game pertama itu boleh dikatakan ya sesuatu hal yang memang harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. Jadi karena besok itu adalah game pertama, kami menekankan kepada para pemain agar betul-betul besok itu betul-betul bermain bagus, bermain dengan kekompakan, bermain dengan tim, dan terutama bagaimana mental para pemain itu bisa sudah bisa dijalankan sesuai dengan yang
diajarkan selama ini, karena kan Baik. kaitannya dengan mental para pemain ini penting sekali, apalagi kaitannya Ya. di pertandingan pertama ya. Ini penting sekali lah. Kira-kira Oke. besok itu kalau kita bisa mendapatkan hasil yang positif, tentu kedepannya akan lebih mudah untuk Ya, menghadapi tim-tim. tentunya itu menjadi harapan kita bersama dan kita juga akan mengirimkan doa untuk teman-teman timnas yang akan berlaga besok. Terima kasih Pak Sumarji dan Mas Gita sudah memberikan perspektif pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.